Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok panel project IoT ingin mempresentasikan hasil dari panel project kami yang berjudul kontrol otomatis AC dan fan berbasis prediksi suhu server dan sistem abnormality. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bayu Arya Raharja. Saya Leo Muhammad Sofyan. Saya Faro Roji. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Latar belakang, ruang server memerlukan suhu stabil untuk menjaga kinerja perangkat. Suhu tinggi dapat menurunkan performa atau merusak perangkat keras, sehingga dibutuhkan sistem pendingin seperti AC dan kipas. Namun sistem pendingin konvensional masih bekerja secara manual dan kurang efisien karena tidak dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan suhu dan beban server. Yang kedua, IoT merupakan gabungan IoT dan kecerdasan buatan yang memungkinkan perangkat tidak hanya memantau tetapi juga memprediksi dan mengontrol secara otomatis. Dalam pengendalian suhu ruang server, IoT menjadi solusi efisien karena dapat mengatur AC dan kipas secara otomatis berdasarkan prediksi suhu, menjaga kestabilan suhu, dan mengurangi risiko kerusakan akibat panas berlebih. Lanjut, algoritma yang digunakan prediksi suhu ruang server menggunakan linear regression yang menganalisis pola suhu sebelumnya untuk memperkirakan suhu mendatang sehingga sistem pendingin dapat bekerja lebih efisien dan responsif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu software yang digunakan. Ini kebetulan kita menggunakan Flash. Ini digunakan untuk mendukung kerangka kerjanya sebagai aplikasi dan tampilan dari web sistem HVAC ya. Lalu selanjutnya kita menggunakan MQTT atau Mosquito ini sebagai broker pesan MQTT-nya. Lalu untuk editing dan codingnya kita menggunakan Visual Studio Code dengan menginstal ekstensi platform I/O. Nah, untuk hardware-nya ini kebetulan ada banyak. Yang pertama dibutuhin adaptor 12 volt dulu sebagai tegangannya, supply tegangannya. Lalu ada step down. Nah, ini diturunin ke 5 volt. Awalnya ini 12 volt, ini buat sini ke fan 12 volt. Ini dicabang ya, jadi ya. Ini ke 5 volt. Terus habis itu ini buat sini sensor gas atau MQ2 ini buat deteksi gas dan asap. Lalu juga ada buat ke buzzer, ini buat pemberi peringatan kalau misal ada alarm gitu nanti ini bunyi. Lalu juga ada LCD buat membaca data secara lokal. Kebetulan ini buat di server, kan ditaruh di server gitu, buat ketika mau kita di ruang server bisa tahu suhu aktualnya berapa. Lalu juga tidak lupa perangkat utamanya itu kita menggunakan ESP32 DevKit ya. Ini microcontrolnya yang mengatur semuanya. Setelah itu juga kita menggunakan sensor DAT22. Ini untuk sensor suhu dan kelembapan. Kebetulan ini menggunakan 3,3 volt. Ini 5 volt. Ini 5 volt. Dan ini juga 5 volt. Untuk pengaturan fan-nya ini, putaran fan, kita menggunakan MOSFET ya. Kita menggunakan MOSFET untuk pengendali kecepatannya. Jadi kalau misal dibutuhin kecil, nanti kecil, besar, sedang itu diatur menggunakan MOSFET. Untuk pelatihan modelnya, ini bisa dilihat grafik dan RAM usage-nya. Untuk pelatihan model seperti tertera di sini, kita menggunakan data log server. Kebetulan ini kita ambil dari data di perusahaannya Mas Fahrul, menggunakan data-data yang sudah di training ya.
untuk selanjutnya itu dijelaskan oleh rekan saya Mas Fahrul. Oke, lanjut untuk tadi pelatihan modelnya. Ini adalah data log server. Di log servernya itu kita ngambil untuk parameternya, kita pakai RAM sama CPU sama su servernya. Nah, untuk softwarenya sendiri yang nanti ketika modelnya sudah jadi, ini ada flow data server dan ESP. Dari server sendiri nanti ada software untuk prediksi suhu yang buat controlling dari si modelnya. Jadi server itu sebagai publisher dan subscribe juga, ESP juga sebagai subscriber dan publisher juga. Kalau server dia mempublish hasil dari prediksi. Kalau si ESP sendiri dia mempublish data ruang, dan dua-duanya saling subscribe data tersebut. Ini flow arrow servernya. Jadi si server menerima data suhu, RAM, CPU usage dari server, menerima data suhu, ruang, kelembapan, CPU pan, dan temp AC dari si prediksi si data ruang. Mengelola data dan mempublish ke MQTT broker. Dia ditanamkan model prediksinya. Lalu flow alur microcontrollernya, CSP menjadi controlling dari si AC dan fan. AC tersebut kita menggunakan sensor infrared, dan untuk fan-nya kita menggunakan MOSFET yang nanti dikontrolling oleh si CSP-nya. Untuk collecting-nya kita menggunakan collecting data suhu, data ruang. Untuk data ruangnya kita menggunakan suhu, temperatur dan gas. Nah, mungkin itu saja untuk presentasinya. Kita akan langsung ke demonstrasi dari si alatnya, berikut dari software maupun dari hardware-nya. Nah, ini untuk rangkaian yang kami buat. Sebelumnya ini dari adaptornya ini. Lalu kita nyalok ke sini. Nah, ini di step down. Kebetulan ini di setting di 5,4 ya. Ini akan masuk ke aktuatornya ini 5 volt. Aktuator ini 5 volt. Jadi buzzer, terus sensor gas, terus infrared juga ini. Terus yang dari adaptor 12 volt itu langsung masuk ke yang kipas agar tegangan kipas bisa tercapai. Lalu untuk power supply dari ini microcontroller ESP32 ini dari laptop, menggunakan laptop yang 5 volt. Ini untuk LCD-nya buat ketika lihat di lokal, ketika kita masuk ke ruang server gitu. Nah, ini untuk dashboardnya nanti. Jadi di sini semua data yang dikolek dari ESP32 dari mulai suhu ruang, kelembapan, gas itu diterima di dashboard sini. Lalu ada suhu server, CPU usage, dan usage itu dari API dari si server aslinya. Lalu ketika dia sudah mencapai 20 threshold, 20 data dalam satu putaran, dia akan menghasilkan prediksi. Contohnya di sini 61 derajat. Ketika diprediksi 61 derajat, status kipas akan di set ke maksimum dan status AC akan di set ke 20. Itu agar si prediksi ini tidak pernah tercapai. Ini untuk ininya batas ambang. Si prediksi 61 derajat ini jangan sampai tercapai, maka status kipas dan status AC dimaksimalkan. Nah, ketika nanti ada suhu yang melewati garis merah ini, akan dikeluarkan prediksi barunya. Mungkin itu saja. Ya. Oke, kelihatan.
Mungkin itu saja peraturan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.